Malaysia keluar dari Piala Mandiri doh. Apa benda ni weh? Bagi kawan-kawan yang ketinggalan, Harimau Muda baru saja seri dengan Garuda Muda dan ini tidak cukup untuk bawa kita ke peringkat 1. Jakarta, 22 Juli 2025, malam di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, berubah menjadi mimpi buruk bagi timnas Malaysia U23. Ambisi besar yang sejak awal digaungkan untuk membantai timnas Indonesia justru kandas menyakitkan. Bukan hanya gagal menang, anak asuh Nafuzi Zain harus menerima kenyataan pahit, tersingkir dari Piala AFF U23 2025 lebih awal, setelah hanya mampu bermain imbang 0-0 melawan skuad Garuda Muda yang tampil terengginas di hadapan lebih dari 70.000 supporter fanatik Indonesia. Pulang kampung, pulang kampung, pulang kampung. Ini alasan apa lagi ya, Dek? Kalian ini sudah dipastikan tidak lolos ke semifinal. Saya rasa selepas perlawanan hari ini, mereka berjaya mengikat Indonesia. Saya rasa saya bagi B. Pertandingan semalam bukan hanya soal skor kacamata. Itu adalah panggung kehancuran mental dan ekspektasi. Dari niat mendominasi, kini timnas Malaysia U23 hanya bisa pulang dengan kepala tertunduk, menelan kenyataan bahwa mereka tidak cukup tangguh untuk bersaing di grup neraka yang diisi Indonesia dan Vietnam. Dari PD jadi blunder, siap bantai Garuda, kini jadi bahan tertawaan. Menjelang laga panas ini, kubu Malaysia tampil sangat percaya diri. Dalam berbagai wawancara, pelatih Nafuzi Zain bahkan menebar ancaman, menyatakan bahwa timnya lebih siap, lebih matang, dan akan membantai Indonesia di kandangnya sendiri. Kata-kata itu viral, dijadikan meme, dan disebar luas oleh publik Indonesia sebagai pelecut semangat. Namun seperti pepatah mengatakan, tong kosong nyaring bunyinya. Yang terjadi di lapangan justru kebalikan. Malaysia tak mampu menembus pertahanan solid Indonesia, bahkan nyaris tak punya peluang bersih sepanjang 90 menit. Mereka bermain gugup, tertekan atmosfer luar biasa dari supporter merah putih yang terus menggema dengan yel-yel, koreografi harimau lucu, dan lagu Tanah Airku yang menggetarkan stadion. Statistik tak bisa bohong, Malaysia tak berkutik. Dari statistik akhir pertandingan, jelas terlihat betapa dominannya Indonesia. Penguasaan bola, 62% Indonesia versus 38% Malaysia. Tembakan ke gawang, 7 Indonesia versus 1 Malaysia. Peluang emas, 4 Indonesia versus 0 Malaysia. Kartu kuning, 3 Malaysia versus 1 Indonesia. Malaysia lebih banyak bertahan dan kerap kehilangan bola di tengah lapangan. Bahkan sang kapten, yang sebelumnya begitu vokal soal siap mencetak gol di GBK, malah terlihat frustrasi dan beberapa kali melakukan pelanggaran keras. Vandenburg, kami main sepak bola, bukan bicara besar. Pelatih timnas Indonesia U23, Gerald Vandenburg, dalam konferensi pers pasca laga memberikan pernyataan menohok. Kami tidak banyak bicara. Kami berlatih keras. Kami bermain dengan hati. Kalau mereka mau membantai, silakan, tapi di lapangan mereka tak sanggup bergerak bebas. Di sini, kami bermain sepak bola, bukan mengumbar janji kosong. Pernyataan Vandenburg langsung menjadi kutipan viral di media sosial. Banyak warganet memuji sikap tenang pelatih asal Belanda itu yang membangun tim dengan karakter kuat dan mental baja, bukan sekadar retorika. Fans Malaysia murka, lebih baik diam daripada malu seperti ini. Di sisi lain, media dan supporter Malaysia tak bisa menyembunyikan kekecewaan. Banyak komentar pedas menghiasi akun resmi FAM, Asosiasi Sepak Bola Malaysia. Salah satu komentar berbunyi, dari awal terlalu banyak cakap besar, akhirnya pulang awal. Lebih baik diam dan fokus kerja keras, bukan sibuk ancam-ancam. Beberapa pendukung bahkan menyuarakan tagar Nafuzi out sebagai bentuk protes terhadap pelatih yang dianggap gagal membaca permainan Indonesia dan membangun skema taktis yang tepat. 70.000 supporter Indonesia jadi momok. Apa yang dialami Malaysia malam tadi bukan sekadar kekalahan strategi, tapi juga kekalahan mental. Stadion GBK yang dipenuhi 70.000 lebih supporter Indonesia menjadi neraka merah bagi Malaysia. Setiap sentuhan bola pemain Malaysia disambut sorakan dan siulan. Setiap peluang Indonesia membuat ribuan flare menyala. Dan puncaknya, koreo lelucon bergambar harimau konyol, parodi harimau Malaya, di tribun utara benar-benar menghebohkan dunia maya. Video viral memperlihatkan ekspresi kebingungan pemain Malaysia saat melihat koreografi tersebut di awal pertandingan. Beberapa pemain tampak tertekan bahkan sejak kick-off. Tersingkir tanpa menang, prestasi yang menyedihkan.
Dengan hasil imbang 0-0 melawan Indonesia dan sebelumnya kalah 1-2 dari Vietnam, Malaysia dipastikan finish di dasar klasemen grup A dan tersingkir tanpa meraih satu kemenangan pun. Ini menjadi hasil yang paling buruk bagi timnas Malaysia U23 dalam 5 edisi terakhir Piala AFF U23. Padahal, federasi sempat menyatakan target minimal semifinal. Kini, jangankan semifinal, mereka bahkan tak mampu melewati fase grup. Safee Sali angkat suara, malunya 7 turunan. Legenda Malaysia, Safee Sali, turut mengomentari kekalahan ini di akun X miliknya. Kalau belum mampu, jangan berani bicara besar. Malunya 7 turunan. Pemain muda ini harus belajar banyak dari kekalahan ini. Mental dan sikap jauh dari cukup. Ungkapan, malunya 7 turunan, langsung viral di Indonesia, jadi bahan candaan warganet dan bahkan masuk trending topik. Banyak yang menyebut ini sebagai momen paling memalukan dalam sejarah sepak bola muda Malaysia. Media Malaysia soroti kekalahan mental. Berbagai media Malaysia tak segan mengkritik keras performa tim U23. Harian Metro menulis judul pedas, dari jago bicara ke jago pulang duluan, sementara berita harian menyoroti lemahnya mental pemain muda Malaysia yang langsung jatuh saat tertekan. Analis sepak bola Malaysia, Azman Yahya, dalam wawancara dengan Astro Arena mengatakan, mereka kalah sebelum bertanding. Indonesia menang mental lebih dulu. Tekanan dari supporter dan hype media malah membuat pemain Malaysia tidak tenang. Indonesia melaju, Malaysia membawa luka. Hasil imbang ini justru menguntungkan Indonesia. Dengan tambahan 1 poin, Indonesia lolos ke semifinal sebagai juara grup, sementara Malaysia harus mengemas koper lebih awal. Pemain-pemain muda Indonesia seperti Jens Raven, Arhan Kaka, Robbie Darwish, hingga sang kapten Alfeandra Dewangga, mendapat banyak pujian atas penampilan matang dan disiplin mereka. Sementara Malaysia, meski datang dengan ambisi besar, justru harus pulang dalam diam, tanpa prestasi, dan penuh rasa malu. Reaksi supporter Indonesia, terima kasih sudah bikin kami ketawa. Warganet Indonesia tak tinggal diam. Media sosial dipenuhi ucapan sindiran halus dan keras untuk Malaysia. Beberapa komentar yang viral antara lain, harimau Malaya jadi kucing peliharaan di GBK. Datang untuk bantai, pulang dengan air mata. Terima kasih Malaysia, kalian sudah jadi tontonan komedi terbaik di AFF U23 2025. Ada pula meme yang menggambarkan Nafuzi Zai naik pesawat pulang sambil memegang papan bertuliskan, misi gagal. Masa depan Malaysia, perlu revolusi mental? Kegagalan ini menyisakan banyak pertanyaan. Apakah Malaysia terlalu cepat besar kepala? Apakah pembinaan usia muda mereka tertinggal dari Indonesia dan Vietnam? Beberapa pengamat menyarankan FAM untuk melakukan evaluasi total, bukan hanya pada pelatih, tapi juga pada filosofi bermain dan pengembangan mental pemain muda. Sementara Indonesia justru menunjukkan hasil dari program jangka panjang yang dimulai sejak era Shin Tae-yong, kini diteruskan dengan tangan dingin Gerald van den Burg. Penutup, GBK jadi saksi kejatuhan sang pembantai. Stadion Gelora Bung Karno malam itu bukan sekadar arena pertandingan. Ia menjadi saksi bagaimana keangkuhan dibalas dengan realita. Disinilah ambisi kosong Malaysia diuji dan hancur. Timnas Indonesia U23 tak hanya membungkam mulut besar lawan, tapi juga menunjukkan bahwa keheningan, kerja keras, dan mental baja lebih ampuh daripada ribut ancaman. Dan untuk Malaysia, mungkin ini waktunya menunduk, belajar, dan berhenti menjual mimpi tanpa bekal.